Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dengan nomor induk mahasiswa 210201010178. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas saya di UTS lalu, yaitu agama dan hak asasi manusia pada mata kuliah pendidikan agama prodi manajemen. Di sini terdapat daftar isi, yaitu yang terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, manfaat penulisan makalah, terus agama dan HAM, pengertian agama, pengertian HAM, kaitannya antara HAM dan agama, hubungan antara HAM dan agama, peran agama dalam HAM, lalu ada kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dengan agama dan hak asasi manusia atau HAM. Kedua aspek tersebut berkembang terus dan mempengaruhi kehidupan manusia. Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, atau yang dikenal dengan istilah non-derogable rights. Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan ialah hak setiap warga negara. Dan negara tersebut harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan dalam beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan, meskipun secara tegas telah dijamin oleh Pancasila dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Yang dimana setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, secara umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadahnya, pengalamannya, pengajarannya, dan ketaatannya. Penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara, beragama, dan bermasyarakat di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik, termasuk HAM yang menyangkut insan beragama. Banyak yang masih ragu-ragu akan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Karena pada hakikatnya HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Hal itu dilihat dari kodrat manusia yang dimana hakikatnya telah dianugerahi hak-hak pokok yang sama oleh Tuhan. Hak-hak pokok itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia. HAM yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati, universal, dan abadi yang berkaitan dengan martabat dan harkat manusia itu sendiri. HAM juga menjadi keharusan dari sebuah negara untuk bisa menjaminnya dalam sebuah konstitusinya, karena hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Oleh karena itu, negara Indonesia yang mayoritasnya penduduknya adalah Islam selalu konsisten dalam penerapan hukum Islam yang senantiasa mensandingkan prinsipnya dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah. Untuk rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan agama, apa yang dimaksud dengan HAM, apa kaitannya hak asasi manusia dan agama, apa hubungannya hak asasi manusia dan agama, dan serta bagaimana peran agama dalam hak asasi manusia. Tujuannya adalah yaitu untuk mengetahui yang dimaksud dengan agama, untuk mengetahui yang dimaksud dengan HAM, untuk mengetahui kaitan antara HAM dan agama, untuk mengetahui hubungan HAM dan agama, serta untuk mengetahui peran agama dalam HAM. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah memahami tentang agama, memahami tentang HAM atau hak asasi manusia, memahami kaitannya antara HAM dan agama, memahami hubungannya antara HAM dan agama, dan memahami peran agama dalam HAM. Untuk bab yang kedua yaitu adalah pengertian agama. Agama dalam bahasa Sanskerta yang artinya kepercayaan akan adanya kekuatan adi kodrati di atas manusia. Secara umum, agama diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta. Agama juga dipercayai sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu, sehingga dapat diartikan agama sebagai suatu sistem kepercayaan yang memandang adanya kekuasaan atau kekuatan yang lebih tinggi atau ilahi yang mengatur kehidupan manusia dan alam semesta. Dalam sejarah agama, ada beberapa agama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia, seperti agama Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Yang dimana setiap agama memiliki asal-usul, keyakinan, praktik, dan tradisi yang berbeda. Sejarah agama juga mencakup konflik dan perang antar agama yang terjadi selama berabad-abad, seperti perang salib dan perang saudara di Eropa, perang sipil di Amerika Serikat,
serta konflik di Timur Tengah. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, agama juga mengalami perubahan dan adaptasi. Dalam agama pertama kali muncul di dunia pada masa Paleolitikum, di mana manusia mulai memuja kekuatan alam dan roh nenek moyang mereka. Lalu pengertian hak asasi manusia. Manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan bagi sesama manusia. Hal ini perlu dilakukan agar keharmonisan lingkungan dapat terjaga, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih layak. Maka dari itu, sejak lahir setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sudah melekat di dalam dirinya. Hak-hak dasar itu harus dihormati, dihargai, dipertahankan, dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain agar hubungan sesama manusia bisa menjadi lebih harmonis. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia itu lebih dikenal sebagai hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan. HAM juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian kaitannya antara HAM dan agama. Kaitannya antara hak asasi manusia dan agama ialah kebebasan beragama yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi, yang dimana hal tersebut meliputi beberapa hak diantaranya ialah hak fundamental yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hak yang tidak dapat dikurangi yaitu kebebasan beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Juga ada hak yang bersumber dari martabat manusia yaitu kebebasan beragama yang bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Serta perlindungan tempat ibadah yang dimana negara bertanggung jawab untuk menjaga tempat ibadah dari gangguan atau perlakuan yang tidak adil. Dan yang terakhir adalah perlindungan dari diskriminasi yaitu Lembaga Konstitusi Indonesia yang bertugas untuk melindungi umat beragama dari diskriminasi. Selain itu agama juga dapat membawa nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, dan nilai-nilai fundamental lainnya. Kemudian hubungan antara HAM dan agama. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadahnya, pengajarannya, pengamalannya, dan kekuatannya dan ketaatannya. Hubungan tersebut sangat erat dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penjelasan tersebut telah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang HAM yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Akan tetapi, meskipun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan termasuk sebagai hak asasi, ini bukan berarti tanpa pembatasan karena setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pelaksanaan hal tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi HAM tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Lalu, peran agama dalam HAM. Peran agama dalam hak asasi manusia sebagai salah satu hak yang paling asasi dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Agama dapat mempersatukan manusia karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah kebaikan yang mutlak dan tidak pandang bulu. Peran-peran tersebut diantaranya ialah kebebasan beragama yang merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Saling menghargai perbedaan tersebut dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Menjadikan nilai HAM sebagai yang tertinggi di antara hierarki norma hukum umum lainnya, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaan, serta menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih dari itu mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar pikiran, di mana peran-peran tersebut telah diatur pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang dimana dasar hukum menjamin kebebasan dalam memeluk sebuah agama. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa agama adalah pedoman hidup manusia yang tujuannya agar tidak melenceng dari norma yang ada dalam bermasyarakat, termasuk dalam menghormati hak asasi manusia atau HAM. Sehingga setiap agama mengajarkan kita untuk menjaga kemuliaan sesama manusia, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling menghargai keberbedaan agama dan tidak memaksakan setiap keyakinan kita kepada orang lain, sehingga dapat menjunjung hak asasi manusia atau HAM dan fokus pada harmonisasi hukum agama dan hak asasi manusia. Lalu untuk sarannya adalah, sebagai manusia yang beragama dan memiliki asasi yang melekat dalam diri, sebaiknya kita menggunakan hak-hak tersebut sebagai mestinya, yang berdasarkan pada batasan-batasan yang telah berlaku dan sadar akan hak yang telah dimiliki oleh orang lain yang harus kita hargai dan hormati, serta harus saling menghargai perbedaan tersebut dan tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain.
mencegah terjadinya penyalahgunaan kebebasan beragama, sehingga pemerintah sebaiknya lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif demi menjaga kesalahpahaman antara HAM yang berlaku di hukum nasional dengan konsep HAM dan hukum Islam yang telah berlaku dan diterapkan. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.